terakhir dokternya ngasih rekomendasi ke dokter radiasinya itu ya kasih kan treatmentnya apa, dia tulis kemonya tipenya ini full dose dosis maksimum yang diberikan untuk kemo. Dia bilang stage 4. Begitu udah muncul di organ lain berarti udah stage 4. Dokternya ngomong sih, no, you understand that karena no is stage 4 ya. Ayub dipulihkan ya. Tapi kita Ayub terakhirnya ditutupnya matilah Ayub. Iya. Dan bagian terpanjangnya adalah struggle-nya. Iya. Jadi dokternya bilang gitu. Tapi saya tanya dokternya, terus supaya nggak getting worse gimana dok? Paling nggak maintain. Ya dokternya bilang it's good question, tapi sayangnya nggak ada jawabannya. Bilang terus saya bilang lah terus saya nunggu makin memburuk aja dong gitu. Nah, dong sebelumnya sudah cukup seneng ini stabil, kemudian harus memburuk lagi gitu kan. Dan sebulan kira-kira setelah periksa itu semua, saya ada meeting di Singapura, di pesawat saya ke toilet sampai hampir pingsan, gelap dan saya diem duduk begitu sampai Singapura, saya call dokternya bilang segera datang, segera ke sini. Oke, saya temuin dokternya, suruh periksa lagi, dokternya bilang secara paru-parunya enggak memburuk loh, tetap loh. Mungkin jantung kamu lebih parah daripada yang kemarin ini dari dokternya. Tapi dokternya bilang juga mungkin ada, saya suspek juga mungkin ada sleep apnea. Jadi bagusnya kita lakukan sleep study ya. Jadi saya juga waktu itu langsung sleep study dan memang hasilnya sleep apnea. Dia waktu itu hasilnya kan nggak langsung ya, waktu balik lagi ngelihat hasil dia ikut, dokternya nanya kalau tidur ngorok nggak denger tuh, nggak denger atau ya nggak denger atau tidur duluan kan. Tapi waktu keluar hasilnya dokternya bilang oh iya memang kamu nggak snoring karena langsung nutup, nggak sempat snoring, orang snoring dulu baru ini. Terus ya karena itu saya ngomong dokternya sebenarnya kalau sleep apnea nurunkan berat badan membantu ya. Dia bilang ya nggak akan improve paru-paru kamu, tapi beban tubuhnya semua akan ringan, akan lebih nyaman ya. Gitu ya. Akhirnya setelah itu pulang ke dokter gizi lah untuk ini konsultasi dan mulai program gitu, dan memang juga disuruh olahraga kan gitu. Dan setelah olahraga awal jalan aja udah heart rate bisa 120, 130, lama-lama berat turun, jalan kok heart rate-nya nggak nyampe 100, berarti nggak ini kan. Saya mulai jogging, ya jogging pertama kali jogging ya cuma 20 langkah kali udah nggak kuat, tapi lama-lama bisa sampai setengah jam gitu ya. Nah itu setelah balik lagi ke dokternya kaget. Dokternya kaget, dia bilang saya nggak usah dari lung function test, lihat dari ronsen kamu aja paru-paru kamu kelihatan lebih besar sekarang. Dan sudah masuk ke range seorang normal. Itu saya bilang ketika saya membaik itu saya udah nggak terlalu lagi berdoa supaya bisa pulih, bisa apa. Justru pada saat itu ada ininya. Artinya sebetulnya di dalam teorinya fibrosis itu tidak bisa reverse ya? Nggak bisa reverse. Itu akan getting worse sampai orang meninggal gitu ya? Yang bisa dicegah dan kemudian mulai mengganggu organ lain, terutama jantung. Jadi orang yang mengalami problem di paru-paru itu meninggalnya karena jantung. Jadi kalau kita bicara secara teoretik ya, medis yang sejauh ini Padar tahu adalah bahwa untuk meringankan kerja jantung dan paru, maka mungkin kalau berat badannya lebih sedikit, ya
ya mesinnya segini, kalau berat badannya lebih kecil lebih oke gitu. Tapi faktanya setelah berat badannya turun, paru-parunya improve. Mungkin juga bukan gara-gara itu ya, tapi ya simply mujizat ya, atau ya Tuhan bikin reverse gitu ya fibrosisnya. Iya, dokternya sendiri bilang kok, wah sayang saya udah nggak ngajar di university. Kalau ngajar di university saya kirim untuk kita teliti buat bahan studi kok bisa gitu. Itu saya ingat itu even ya, jadi good news buat saya. Saya pasti percaya jadi good news buat Bu Ani sekeluarga ya. Meskipun kalau kita ngomong Theo sama Ethan kayaknya rada ini tidak ekspresif gitu. Sudah kan. Tapi itu menarik sih ya kan, karena harus bawa oksigen ya kemana-mana ya. Pasti ditanyain orang ya. Pasti ditanyain orang loh. Gitu. Dan kadang-kadang orang juga judgmental, oh dulu ngerokok ya. Sebetulnya saya nggak pernah. Tapi setelah berapa lama itu kalau ada orang nanya tuh si Ethan sama Theo yang jelasin. Oh gitu. Mereka bisa jelaskan. Itu sudah quite oke, senang ya. Udah mengikuti panggilan Tuhan, menjadi hamba Tuhan, jadi orang tua yang bertanggung jawab dengan baik, tahu prognosis yang buruk tapi tetap ya sedapat mungkin, sejauh mungkin tetap bisa setia di hadapan Tuhan. Kan kelihatannya itu anything goes well ya. Pada waktu di Malang saya juga lihat kehidupan Padar, Bu Ani, kehidupan ketawa-ketawa lah gitu ya. Itu setelah Ibu Hani lulus ya, ada diagnosa kena cancer. Belum lulus. Justru mungkin saya pertama kali. Belum lulus MTH ya? Atau belum lulus MD? Belum MTH. Udah MDiv-nya udah. Cuman kan memang waktu itu memang saya nggak ngambil yang istilahnya skripsi. Jadi MDiv, yang MDiv. Jadi lulus ya? Belum lulus, jadi langsung praktek. Ke MTH. Jadi saya langsung praktek 2016 itu. Terus 2016 awal tuh sebenarnya sudah ada benjolan kan, sudah mulai ada benjolan. Nah, cuman nggak periksa serius, cuman periksa kayak ke dokter kandungan. Karena biasanya saya kan kontrol ke dokter kandungan dan dia USG, dia bilang ini cuman kayak air aja ya, kantong air gitulah. Lemak juga lah. Ya, mungkin fibroadenoma itu sangat 2016 common. lah. Itu sangat common di usia-usia segitu dan itu nggak berbahaya. Nah, terus kemudian tahun 2017 itu kemudian papa saya meninggal waktu itu. 2017 meninggal, waktu itu saya baru mulai masuk ke MTH-nya. Jadi kan, cuman kan walaupun kuliah waktu itu kan tetap pelayanan di GRI selama weekend kan full. Terus 2018 itu tambah gede terus. Jadi itu udah kerasa sih kayak nyut-nyut gitu kan. Udah kerasa kalau tambah besar. Terus sebenarnya ada teman saya dekat, saya cerita, dia bilang ayolah periksa Kak, periksa gitu. Tapi kan sibuk banget sampai malam-malam sampai subuh-subuh terus. Jadi saya nggak ada kepikiran mau periksa. Aduh kalau periksa ini pasti repotnya minta ampun gitu kan. Dan nggak ada waktunya juga. Nah lalu saya terakhir kuliah itu Januari 2019. Terakhir kuliah itu maksudnya? Terakhir mata kuliah. Habis mata kuliahnya. Tinggal tesis setelah itu. Ya setelah itu saya mikirin tesis, tapi kemudian teman itu juga terus, ayo Kak periksa, cepatlah periksa. Terus saya bilang, nanti aja lah nunggu wisuda. Saya sampai sempat ngomong gitu, dan saya ngejar untuk bikin proposal juga kan. Untuk bikin proposal dan lain sebagainya. Terus dia juga suruh periksa. Terus akhirnya saya coba periksa ke Surabaya. Nah di Surabaya itu juga bilang kamu harus segera biopsi. Nah saya tuh paling nggak suka disuruh segera gitu kan. Jadi paper juga harus segera juga ya. Terus. Jadi ya prinsipnya memang nggak boleh ditunda-tunda, tapi bukan hitungan hari kan. Iya. Ya cancer. Jadi kan. bukan maksudnya kayak serangan jantung lah dalam pikiran saya kan. Terus akhirnya dia bilang kita second opinion aja, kita coba periksa ke Singapura gitu kan. Nah itu kemudian itu mungkin sekitar Februari, lalu bulan Maret kita ke Singapura. Nah yang Singapura ini ya dapat dokter itu orangnya juga lebih detail, terus orangnya juga lebih sabar. Terus dia juga tipenya yang educate people gitu kan, jadi dia ngajari. Dapat rekomend dari dokter saya sih. Iya. Yang jadi Singapura juga. Iya, jadi dia sambil ajarin kita ini apa, dan itu mungkin hampir 2 jam kita
bicara dengan Konsul. dokter. Lalu kesimpulan dia ya memang biopsi. Saya tanya dokternya, kalau dari pengamatan dokter kemungkinan cancer dari ini kan udah pengalaman kan untuk melakukan USG dan sebagainya, bahkan udah nggak bisa di mamogram karena udah terlalu besar. Dari dokternya bilang ya kalau dari pengalaman saya ya 80% cancer gitu. Jadi ya baiknya di biopsi untuk memastikan. Jadi ya Dan juga nggak cuma itu kan, juga udah dari USG-nya juga udah kena ke lymph node. Di Surabaya juga ngomong gitu, yang Singapura juga sama. Itu getah bening. Getah bening. Iya. Iya. Nah, jadi ya setelah itu sih sebelumnya ya, sebelum kita masuk itu kan kita pertama kali ketemu dokter itu ya. Nah, sebelum kita masuk itu ada anak muda, kira-kira umur 20-an lah. Jadi kita duduk dekat pintu, anak muda itu mungkin dia juga baru kena, istilahnya dia baru hari itu dikasih tahu hasilnya. Wah, waktu itu di dalam itu denger dia itu langsung nangis kejer-kejer gitu. Gitu sampai kedengeran keluar kan, histeris gitu kan. Wah, ini hasilnya buruk. Saya tuh jantungnya tuh langsung jatuh sih denger anak itu nangis. Langsung blek gitu. Aduh, ini anak, jadi saya mikirin ya, ini anak masih 20, udah kena cancer, dalam hati saya gitu kan. Aduh Tuhan, kenapa ya, kasihan banget gitu kan. Terus sudah begitu masuk dokternya gitu, saya malah jadi tenang. Entah kenapa kenapa gitu, nggak ilfil, nggak apa gitu ya. Ya udahlah, berarti ini positively cancer gitu. Dokternya hasil biopsi. Enggak, belum biopsi, cuma kan besok harus biopsi. Besok harus biopsi. Cuman kan nggak tahu hasilnya, dan biopsinya juga harus kalau di 80% ya getah beningnya. Kalau 80% kan ya, kalau 50 aja udah pasti kemungkinan antara iya enggak, tapi ya karena 80% ya 80% ya wes pasti. Jadi akhirnya waktu itu ya udah kita ayo ketemu Bu Maria yang di Singapura. Jadi ya udah, terus ketemu Bu Maria, ngobrol-ngobrol, Bu Maria doain, ya udah saya sih udah gak ada perasaan apa-apa sih. Jadi gak surprise, gak kaget, lalu gak ini. Tapi mungkin cara dokternya juga ngomong sih. Jadi maksudnya dia caranya juga gak nakutin. Jadi gak nakut-nakutin, gak maksa, gak nyuruh buru-buru, gak apa. Jadi ya sudah, setelah itu besoknya biopsi, setelah biopsi saya pulang. Dia pulang ke Surabaya, saya tugas dia ke pulang Cina. ke China, jadi saya pulang sendiri. Hasil biopsinya taunya di 3 hari email. berikutnya di email. Saya masih di Cina. Ya. Di email tulisannya cancer. Iya. Stage 3B ya? Belum, waktu itu belum dijelasin. Belum Baru dijelasin, dari tapi memang positif, sudah bilang positif. harus ketemu dokternya lagi. Bahkan setelah biopsi itu, saya kan memang masih mahasiswa kan. Nah, saya jalan-jalan sama teman saya ke pantai. Jadi habis biopsi itu banyak fotonya itu ya. Masa Badi biasanya fotonya banyak. Jadi saya pulang, besoknya saya jalan-jalan teman ke pantai. Tapi kan itu sebenarnya operasi kecil kan. Biopsi itu habis operasi dihitungnya operasi kecil ya? Ya, hitungannya operasi kecil karena dia bius lokal kan, dia pakai gunting gitu kan. Diambil jaringan aja, jarum. Malamnya itu saya bengkak sakit. Seharusnya mungkin nggak boleh gitu ya, seharusnya nggak boleh. Tapi karena yang jalan-jalan ini udah rencana lama, lalu di situ saya juga kasih tahu teman saya satu orang yang sama-sama teman seangkatan. Wah, dia yang nangis-nangis gitu kan. Terus itu masih diagnosa kanker dan belum tahu stage berapa ya. Ya, cuman ya gitulah. Setelah tahu stage 3B itu Bapak pasti lihat prognosis juga ya, Pak ya? Iya. Itu prognosisnya 3B itu kansnya masih lumayan ya? Iya, bergantung dari banyak sih ya, bergantung dari jenis dan sebagainya. Kemudian juga dari pada saat operasi juga sangat menentukan. Iya, ya seringkali kita nggak aware ya, kita nggak nanya waktu itu sih cukup detail, dan kebetulan saya juga cari informasi, jadi apa yang perlu ditanyakan sudah disiapkan gitu ya. Apakah
surgical marginnya itu berapa gitu. Itu artinya ketika tumornya diangkat, jaringan yang sehat itu apakah ada di kelilingnya atau masih ada yang tersisa gitu. Dia tipis banget sih, cuma 0,5 mili. Tapi itu dokternya bilang tuh termasuk keangkat semua gitu. Gitu. Jadi ya cukup ini, walaupun dari sisi 3B-nya itu juga udah sangat-sangat late ya, udah lymph node yang diangkat tuh 28 ya. 20 lymph node-nya 29, 29, tapi yang 28-nya 28 positif yang cancer. infeksi. Ada sel Infeksi. cancernya, artinya udah nyebar ke situ. Dan kalau di internet ada mau lihat prognosis itu di atas 6 itu udah dianggap sangat banyak gitu. Jadi ya Ini termasuk 28. udah late stage lah yang ini ya. Eh, Tapi dia habis biopsi keluar tuh ketemu dokternya, terus dokternya kan nyuruh ke dokter onkologi kan, untuk ke dokter onkologi kan, dan dokter pada saat itu tuh kita direkomend ke beberapa dokter onkologi itu bilang nggak ada semua. Ternyata baru ada konferensi tingkat dunia dokternya tentang, nggak ada sih. jadi semua dokter nggak ada. Kayak kita nggak mau nunggu, kita pulang kan. Ya, dia bilang, udah aku nyelesain proposal dulu sebulan baru balik. Ketemu dokter onkologinya bilang, loh ini diagnosanya nggak salah nih tanggalnya. Bulan lalu loh. Iya. Terus kamu kenapa kok baru sekarang? Dia bilang, nyelesain proposal tesis. Dokternya bilang, you crazy, you got cancer, you still taking about tesis. Waktu itu ya, ibu memang tidak menyadari kalau itu bisa sangat berbahaya ya. Makanya ini ya, mungkin saya tuh dikasih anugerah tuh otak terlalu simple mungkin. Padahal juga nggak kepikiran ya. Kenapa saya kepikiran loh? Itu kepikiran bakal meninggal gitu ya. Atau ada Enggak, kalau itu enggak, karena satu sisi breast cancer itu cukup common dan asal ditangani dengan baik prognosisnya masih lumayan baik sih gitu. Cuma memang kemungkinan relapse-nya, apalagi kalau udah 3 terus ini 3B, itu kemungkinan relapse-nya di atas 50% sih. Gitu. Dan tapi waktu kemarin kan ya udah dilakukan seluruh prosedurnya, dia jalanin komplit. Mulai dari di pengangkatan. sebelum pengangkatan dilakukan kemo dulu, itu penelitian terbaru itu hasilnya lebih baik. Kemudian diangkat, setelah diangkat di kemo lagi. Setelah kemo selesai, dilakukan radiasi ya. Itu komplit. Jadi dia fully treatmentnya itu selesai. Treatment itu selesai sekitar 2020-an berarti ya? 2019 2019 November. selesai. 2019 selesai. November. Ibu lulus tahun 2020. Jadi waktu itu kan saya kan sebenarnya kan 2019 itu tinggal bikin tesis. Tapi saya juga akhirnya semua keburu-buru. Maksudnya jadi kayak nggak konsen. Lalu dosen pembimbing saya ngomong, ini kamu nggak bisa begini, kamu harus stop. Jadi dia suruh stop, saya suruh fokus untuk berobat. Jadi dia bilang, bawa buku iya, ke Singapura habis kemo, akhirnya ngerjain tesis, kayaknya terlalu muluk. Habis di kemo nggak pernah tahu rasanya kemo ya. Iya, jadi ya akhirnya ya dokternya waktu itu juga bilang nggak bisa gini, kamu harus fokus pengobatan. Jadi saya paling nggak waktu itu saya berhenti itu di bulan setelah operasi. Jadi operasi itu saya bulan Juli. Nah jadi itu pun saya masih bawa buku untuk ngerjain tesis. Tentu tidak dibaca ya. Dan tidak keluar dari koper juga sih. Jadi saya sempat maksa ngisi itu waktu itu. Sempat maksa bikin kan. Terus di submit kan sama ininya belum diterima, tapi ada kesempatan kalau mau wisuda kan, tapi belum ini, tapi harus masuk hari itu. Sebelum masuk ke ruang operasi masih ditelepon, ini kamu mesti masuk malam ini kalau mau wisuda. Saya jadi stres, bukan stres operasi tapi stres disuruh submit, tapi saya nggak bisa kirim gitu. Internetnya nggak bisa buka laptop, nggak bisa. Jadi itu saya sudah di ruang operasi dan saya ditanya, ini mau disubmit hari ini atau enggak, karena hari ini submit terakhir. Terus saya ngomong waktu itu saya masih nego dosen saya, Pak boleh nggak
Habis setelah saya operasi saya submit, terus kata dosen saya, Nggak bisa kamu nggak bisa begini, kamu harus fokus. Saya malah dimarahin. Untuk fokus pengobatannya. Fokus pengobatan, kamu nggak usah itu. Jadi ya udahlah, akhirnya. Dan ternyata memang butuh ada orang yang ngomong seperti itu. Dari yang banyak saya dengar tentang kemoterapi, ya itu kan banyak ngomong bahwa itu berat sekali. Dan saya, Yuri melakukan itu pernah pikir, aduh ini kayak gini, tingkat keberhasilan juga kita nggak tahu, gitu, pengen stop gitu, nggak pernah ya perasaan seperti itu. Gak ada sih. Kalau Jadi stop sih enggak. Salah satu dokternya yang awal memberikan encourage bilang bahwa secara overall health-nya dia bagus gitu ya. Jadi bilang ini bisa dikerjakan gitu. Bahkan setelah proses kemo, setiap kali sebelum kemo lagi kan dites darah. Itu oke gitu. Saya juga baru tahu pas dokternya ngasih rekomendasi ke dokter radiasinya itu ya kasih kan treatmentnya apa, dia tulis kemonya tipenya ini full dose dia dosis maksimum yang diberikan untuk kemo, karena kalau hasil tes darahnya atau fungsi ginjalnya menurun gitu kan dosisnya harus disesuaikan. Ini semuanya full. Tapi kalau dibilang nggak ada side effect ya enggak. Banget lah, side effect-nya besar lah ya. Rambut rontok, pada sakit, muntah-muntah dan sebagainya. Oh enggak, muntah sih enggak ya. Mual ada mual. Mual ya, lemes pasti. Makan. Marah sih mungkin emosi. Marah sih kayaknya enggak kuat untuk marah kali udah. Dan waktu itu bisa dikatakan setelah semuanya proses itu selesai itu 2020 ya? 2019 November selesai, tapi dokternya sebenarnya masih sih mau nambah ada treatment lanjutan untuk mengurangi kemungkinan untuk relapse, dan penelitian terbaru memang itu ada peluang untuk mengurangi lagi 20%. 20% tapi dari ini ya, misalnya kemo itu mengurangi 20%, operasi tentunya lebih besar, terus radiasi mengurangi lagi 15% dari compounding factornya. Misalnya ini kemo 80, operasi nurunin lagi 20 dari 80 bukan dari 100 gitu. Ya misalnya itu peluang terakhirnya mungkin masih ada sekitar 40 atau 50%. Dengan penguat tulang itu bisa mengurangi lagi mungkin 15%. Ya memang ya worth dijalani, tapi terus kemudian COVID kan datang. Itu 2019 ya berarti, 2019 November. Iya, treatment terakhir 2020 Februari ya. Harusnya Maret datang, terus tiba-tiba Singapura ditutup. Satu hari sebelum kita berangkat. Oh enggak, justru Februari. Jadi Februari Januari kita masih Januari pergi. Januari terakhir ke Singapura. Kalau kita ngomong tentang cancer kan, theoretically speaking, berapa? 5 tahun ya? 5 tahun bersih itu dianggap survivor ya? Iya, 3 tahun pertama itu kunci, biasanya relapse mungkin sekitar 60-70% itu terjadi di 3 tahun pertama. Kemudian setelah itu kalau lewat milestone kedua itu 5 tahun. Kalau udah 5 tahun, seakan-akan udah sama dengan orang yang belum pernah cancer chance-nya. Ya. Saya ingat sejak waktu itu Bapak cerita, saya lupa tahun berapa, mungkin 2019 tuh ya. Bapak cerita itu ya tiap hari berdoa gitu. Pokoknya dalam hati saya adalah go for 5 years gitu. Setelah 5 tahun, 5 tahun artinya seperti kayak orang belum pernah cancer kan. Tidak ada cerita relapse lah gitu. Kalaupun ada yang namanya kena baru ya gitu. Terus itu saya dengar berita yang di mamografi itu 2023 akhir ya sekitar ya. 2023 Agustus. Di PET scan ya. PET scan-nya Agustus. Iya, kita setelah itu kan lanjut tahun keempat ya berarti. Kan COVID kan kita lanjut di Surabaya, cuma Surabaya itu nggak ada PET scan. Jadi cuma di X-ray, di mamogram, itu oke semua, nggak ada. Sampai 2022 itu kita baru bisa ke Singapura lagi. Tapi waktu itu karena habis checking tahunan di Surabaya, ya dokternya nggak nyaranin PET scan, cuma lihat semuanya bagus, terus ya USG, ya tempat operasi sama itunya, dia cuma suspek ada 1 lymph node yang dia temuin, dia sempat khawatir, suruh balik lagi 3 bulan berikutnya. Terus kita bulan apa itu berarti ya, bulan
bulan bulan 2003 Januari ya. Januari. Ini lagi dokternya cek lagi, bilang oh ini nggak apa-apa, nggak ada perkembangan. Terus bilang waktu 3 bulan lalu saya cek tuh warnanya hitam, saya khawatir. Terus sekarang ada putih-putihnya ini. Pengamatan saya bukan kanker, terus juga kecil, nggak berubah ukuran, nggak bisa dibiopsi karena terlalu kecil. Jadi nggak apa-apa, udah balik tahunan aja. Tahunan kita bilang kan di Surabaya nggak ada PET scan, terus dokternya bilang ya udah 4 tahun, bagus lah kalau untuk PET scan. Jadi PET scan bulan Agustus ya. 2023 ya, tahun keempat ya. Tahun keempat, ya. Dan ketemu ya. Iya, itu kita juga nggak expect sih. Iya. Itu kita nggak expect sih karena yang nggak ada gejala, nggak ada apa. Ya. Dokternya cuma bilang, "Honey, bad news," katanya begitu. Wah, terus ngomong apa ya kemarin ya? Ya ini ya intinya ya ini saya lihat ini ada di tulang katanya gitu kan. Cuman ini bukan bidang saya lagi kan, ini karena dia bedah payudara kan. Jadi bukan di kamu payudaranya harus, clear. ya, jadi kamu gitu. harus Di kembali tulang, ke tapi dokter ada 4 onkologi titik kembali. sih. Jadi ada 4 titik sih di tulangnya dan 1 cukup besar. 4-4-nya di tulang, di dalamnya tulang. Tulang belakang. Ya, Makanya kalau nggak di PET scan nggak ketahuan sih. Jadi ya cuman waktu balik ke dokter kankernya juga sekali lagi nggak nakutin gitu. Jadi dia nggak bikin kita nggak nakut-nakutin, nggak bikin kita grogi juga, nggak bikin. Ini nggak bilang ada stage berapa ya? Stage 4. Dia bilang stage 4. Begitu udah muncul di organ lain berarti udah stage 4. Dokternya ngomong sih, oh, no, you understand that karena no is stage 4 ya. Oke. Itu dokternya nggak nakutin deh, ibu dengar berita itu dengan tahu itu stage 4 gitu, ibu? Waktu itu waktu pulang dari kan kita balik dulu ke Malang kan, dia bilang jadi kita nggak langsung ke dokter onkologi juga, saya bilang kan, cuman kan waktu itu nggak tahu juga apa ini balik kemo lagi atau enggak gitu ya, jadi mikirnya aduh kemo lagi gitu kan mikirnya kan, terus ya cuman waktu itu mikirnya aduh sedih aja, kayaknya kemarin udah lewat ujiannya berat kok kayaknya dikasih ujian lagi gitu kan. Tahun keempat ya? Tahun keempat, jadi kayaknya. Kalau itu prognosisnya jelek. Iya. Prognosisnya jelek. Stage 4 prognosisnya sangat buruk. Tapi memang ya pada saat awal saya ngertinya itu, tapi ya semakin belajar ini ya prognosis itu ngambil average dari 10 tahun ya. Jadi perkembangan yang baru dari average, tapi perkembangan terbaru seharusnya lebih baik gitu. Tapi kalau ini ya apa? Tapi bukan berarti ringan. Iya. Bapak atau ibu gitu ada kepikiran sebetulnya Tuhan mau apa ya? Karena ini mulai berapa ya? Mulai dari Pak Dar ya. Dari Pak Dar itu 2012 ya. 2012 dan sampai prognosis jelek dan sampai tahun 2019 sampai akhirnya sekarang relapse di tahun 2023 ya. Itu saya aja shock gitu waktu dengar. Kita baik-baik aja kan. Jadi ya saya itu ya waktu tahun 2019 itu kebetulan biasa ada dosen yang selalu bawain saya vitamin D dari Amerika. Namanya Pendeta Paul Gunadi. Nah terus biasanya sih kita nggak pernah ketemu karena ini sibuk banget, begitu dia sampai ke Indonesia kegiatannya itu sangat padat. Nah terus udah gitu hari itu kok dia ada, saya bilang 2019 dia bilang, "Hani saya ada bawa vitamin D, kamu ambil, biasa kan dekat rumah itu pastorium." Pas saya ambil kok orangnya ada dan lagi nganggur. Nah di situ kita ngobrol-ngobrol tuh sekitar 1 jam lah, dan ini bukan ngobrol-ngobrol antara konselor dan konseli, bukan, tapi antara sesama penyakit kanker. Karena dosen saya itu juga kena kanker. Nah di situ ya? Pak Pendeta. Nah terus kita waktu itu bicaranya sharing tentang kehendak Tuhan. Kita kan kadang-kadang gampang ya ngomong kehendak Tuhan. Jadi maksudnya ini kehendak Tuhan seperti ini, kehendak Tuhan seperti ini, kehendak Tuhan seperti ini. Nah terus
saya sih sudah terima kehendak Tuhan buat saya, katanya gitu kan. Ya ini kehendak Tuhan nih, saya kena cancer. Sekarang kamu mau terima nggak kalau cancer kamu ini kehendak Tuhan? Wah, awalnya berat juga untuk diterima. Kayaknya kok nggak make sense ya. Maksudnya kehendak Tuhan, bukannya kehendak Tuhan saya jadi hamba Tuhan gitu kan. Maksudnya saya sudah jawab panggilannya, tapi ternyata ada kehendak Tuhan yang lain adalah saya juga kena cancer. Wah, itu berat banget. Cuman memang saya nggak langsung terima ya. Maksudnya nggak langsung terima saat itu juga, cuman itu membuat saya banyak berpikir. Mungkin kalau nggak ketemu orang yang sesama cancer, itu akan sulit ya. Lu ngomong enak aja, soalnya lu nggak kena gitu kan. Tapi ini masalahnya yang ngomong juga sama-sama kena cancer juga kan. Jadi mungkin lebih ini. Ya terus akhirnya lama-lama ya belajar, oh iya ya, Tuhan itu mau kita lahir ada tanggalnya. Lalu Tuhan mau kita lahir baru ada waktunya. Lalu Tuhan mau saya untuk menjawab panggilan hamba Tuhan ada waktunya. Tuhan mau saya sakit, kena cancer, ada waktunya juga. Lalu pada suatu saat kita dipanggil Tuhan, itu juga ada waktunya. Jadi semua ini adalah di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Ya lama-lama sih sekarang saya sudah bisa terima dengan rela hati sih. Pada waktu relapse tahun 2023 itu berpikirnya sama ya? Berpikirnya sama, dan itu sudah disiapkan dari 2019 sebenarnya. Sudah disiapkan. Cuma ya tentunya bukan sesuatu yang kita expect sih ya. Betul. Tapi ya dia juga kaget mungkin lebih kaget sih, benar kaget. Ya di satu sisi saya sedih sih. Menggampangkan sih. Jadi sedih, terus saya ngerasa ujian dari Tuhan itu sudah cukup berat. Lalu apakah saya harus melewati masa berat itu lagi? Jadi saya kepikirannya sih harus kemo lagi, apakah saya harus mengalami proses yang sama lagi? Ternyata di dalam anugerah Tuhan enggak loh, dokternya juga nggak mau. Nggak nyarankan kemo. Nggak nyarankan. Jadi dia bilang, ngapain sih ada cara yang ini pakai cara yang berat gitu. Saya sampai shock. Ternyata kita waktu itu sempat pikir kalau dokternya nyuruh kemo ya bakal pindah dokter. Ya kita open aja sama dokternya, bilang ya kalau stage 4 gini kemo chance-nya berapa, extend prognosis, extend life expectancy-nya berapa, sedangkan ya udah ngalamin sebelumnya kan, selama kemo itu kan sesuatu yang nggak sama sekali nggak mudah, nggak enjoy, terus nggak bisa ngapa-ngapain juga. Apakah perlu cari dokter lain yang mau lebih bisa bekerja sama, lebih memikirkan gimana kita masih punya kesempatan untuk melayani daripada habis waktu untuk kesakitan, untuk lemes karena kemo gitu. Dan nggak ada ini juga, nggak ada peluang juga. Well, saudara sekalian mesti lihat ya bahwa ini bukan satu buah masukan medis ya. Jadi saudara silakan bergumul di hadapan Tuhan dan juga dengan ahli medis ya. Kalau misalkan Anda sedang ada mengalami problem serupa ya. Ini adalah perjalanan kehidupannya Pak Adar sama Ibu Hani ya. Betul. Saya waktu lihat Pak Hani sama Pak Adar ini berpikir ini loh Pak, yang comes to my mind kan waktu itu sempat persoalan keluarga ya. Persoalan keluarganya Pak Adar ya. Di Malang itu. Saya itu kepikiran episode waktu Daud itu berpura-pura gila di hadapannya Akis di Gat ya. Daud itu kan seseorang yang dia tidak mencoba untuk merebut kekuasaan karena dia haus kuasa. Dia didatengin oleh Samuel, dia diurapi oleh Samuel, dia mencintai negaranya, mencintai nama Tuhan, maka dia bertempur dengan Goliat dan dia menang. Dan dia tahu-tahu dimusuhin sama Saul, lalu dia melarikan diri sebagai anak muda kebingungan, sampai akhirnya dia melakukan blunder dengan berlindung di tempatnya orang Gad ya. Goliat sendiri orang Gad gitu. Terus hampir ketahuan sama Akis, dia pura-pura gila, lalu dia lari ke Gua Adulam. Saya pikir itu adalah satu momen di mana orang itu bisa pahit sama Tuhan. Loh, saya ini juga nggak minta jabatan ini, nggak minta posisi ini, sekarang tahu-tahu saya jadi target operasi militer negara.
Dan dalam keadaan seperti itu, dia didatengin orang-orang yang dikejar piutang ya. Mungkin terlibat pinjol ya. Bukan pinjol ya gitu ya. 400 orang itu gila kan, 400 orang yang parah-parah itu di dalam keadaan dia super distress seperti itu ya. Dan kita mendapati Daud itu tidak share kenyinyiran gitu. Di dalam Mazmur 34 itu kan event pada waktu itu ya. Occasionnya dia di hadapan Akis waktu dia pura-pura gila itu ada catatan kecaplah dan indah, lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dia itu merasa bahwa Tuhan itu baik gitu dalam keadaan seperti itu ya. Dan dia dalam keadaan seperti itu bisa mentransformasi secara perlahan tentu ya. 400 orang yang broken heart ya, bisa dikatakan orang gagal di dalam society ya, di dalam kerajaannya Saul ya, untuk jadi elite troops ya. Saya terus terang lihat kehidupannya Pak Dar ini, dan saya pikir-pikir kalau mau nyinyir ya ini kan momen yang baik untuk nyinyir ya gitu. Kayaknya orang pendeta kalau mendengarkan dua orang seperti ini nyinyir, apa maksudnya Tuhan, marah-marah juga. Saya nggak berani marahin gitu mungkin ya. Marahin aja Pak. Kayaknya kan mesti belajar empati gitu kan ya. Ya betul. Tapi kan yang terjadi justru bisa menguatkan orang lain gitu ya. Iya, enggak, kalau saya karena mungkin juga udah dipersiapkan pada saat sakit itu. Saya pernah tulis di Facebook, tapi sekarang kayaknya Facebook not dihilangkan ya. Itu kan saya kena pas umur 40 ya itu. Saya tulis life began at 40 ya, inilah life began at 40. Ternyata setelah 40 ya penyakit mulai muncul. Tapi di situ buat saya akhirnya kalau kita ngalamin pergumulan atau bilang penderitaan, ya kalau kita nggak kembali kepada firman sebenarnya sangat sayang sih ya. Jadi kalau kita bicara mengenai firman, ya kita juga melihat di Alkitab, kita nggak bisa memungkirin bahwa penderitaan, penyakit itu evil ya, gitu ya. Itu bukan rancangan Tuhan dari awal kan gitu. Ya, tapi sebagai akibat dari dosa itu kan wajar ya. Ya, kemarin sempat pulingkan waktu itu kan sempat ngomongin yang anak berkebutuhan khusus. Ya, sebelumnya juga saya merenungkan itu kan ketika Tuhan Yesus ditanyain, itu orang yang mau beribadah ke Yerusalem sama Pilatus dibunuh, darahnya dicampur. Terus itu kamu kira orang itu dosanya lebih besar dari orang Galilea lain ya. Kalau kamu nggak bertobat ya sama dengan mereka. Nah, itu moral evil kan. Tapi setelah itu Tuhan Yesus juga ngomong juga kan. Terus orang yang kejatuhan tower di Siloam ya, harusnya Siloam tempat penyembuhan kan, itu kejatuhan. Ini 18 orang mati, kamu kira ini dosanya lebih besar? Ya akhirnya kalau kembali kepada firman, ya memang itu menunjukkan keberadaan orang berdosa ya seperti itu kan, dan kita nggak bisa lepas ya dari kondisi itu ya. Dan Allah kan mau ngeridim kan, dengan Kristus juga masuk dari manusia dan dia menderita gitu. Ya kalau kita menderita terus kayaknya kecewa sama Tuhan atau apa, kayaknya kok sia-sia gitu ya. Sedangkan Tuhan udah memberikan ini. Ya kemarin saya ngerendungin lagi misalnya orang kalau ngomong penderitaan di Alkitab kan selalu ngomongin Ayub ya. Masalahnya kita tuh tahu akhirnya kitab Ayub sih ya. Ayub dipulihkan, jadi seakan-akan saya nggak berani terlalu banyak bagiin ke orang, saya pulih gitu. Ya karena di dalam ini belum selesai juga. Nah, ya itu saya, apalagi wah ini kita ke depan belum tahu. Kemarin November Desember kan sempat mulai timbul simptom dan sakit. Itu berat. Sakit pinggang. Sakit pinggang enggak, duduk lama nggak bisa. I feel you also. Iya, tapi kita lupa gitu loh bahwa Ayub berteriak argue sama temannya itu ketika Tuhan diem kan. Iya. Tapi ketika Tuhan berbicara, Ayub bilang dulu dengan kata orang saya mendengar tentang kau, sekarang mataku sendiri melihat
Pas itu kan dia belum dipulihkan sebenarnya. Kadang-kadang kan pikir, wah Ayub pasti udah dipulihkan gitu. Ya itu belum dipulihkan, tapi di dalam penderitaan itu dia bisa melihat, justru bisa melihat Tuhan. Saya rasa kita juga ngalamin pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan gitu. Yang janji nikah sehat, sakit. Sekarang kita ngalamin gitu bersama-sama dalam kondisi sehat sakit itu suatu keindahan. Waktu saya sakit dia yang rawat, sekarang saya juga mendampingi. Ternyata itu ada satu keindahan, ada itu udah diredeem oleh Tuhan. Gitu. Ya. Kalau kita ngomong Ayub ya, Ayub itu ada catatan dia dipulihkan ya. Dipulihkan itu kan ontanya nggak ribuan jatuh dari langit kan ya. Itu one by one kan, proses yang panjang itu. Punya anak 10 lagi itu kan bukan kucing kan, itu langsung keluar 4 gitu kan enggak ya. Itu prosesnya panjang sekali ya, dan dia di dalam proses penderitaannya, pemulihannya juga pelan-pelan. Dalam keadaan seperti itu dia melihat Tuhan ya. Tapi juga saya kitab Ayub itu seorang mikir kitab Ayub itu ditutupnya itu kan ya. Ayub dipulihkan ya. Tapi kitab Ayub terakhirnya ditutupnya matilah Ayub. Iya. Dan bagian terpanjangnya adalah struggle-nya. Kitab itu ya. Iya, kita juga ini tapi Ayub bukan ditulis dengan setelah dipulihkan and he live happily ever after. Dia juga mati gitu kan. Iya, tapi kira-kira kematian Ayub dengan setelah mengalami penderitaan, dia mengalami itu, dia melihat bagaimana mengalami itu sesuatu yang berbeda, ada satu pengharapan kan, kita juga punya pengharapan. Jadi waktu dengerin Tim Keller ada diskusi dengan satu penyiar talk show gitu ya, kemudian penyiarnya ngambil kesimpulan dari pembicaraan itu, jadinya memang penderitaan ini terjadi pada semua orang kan. Kepada orang yang tidak mengenal Tuhan, ketika mereka mengalami penderitaan, mau nggak mau mereka berpikir tentang Tuhan kok. Ketika orang protes, Tuhan kenapa saya begini, berarti kan dia ngomong sama Tuhan kan. Kalau benar-benar ateis semua ini chance saja menerima penderitaan, ya bilang ya udah ini statistiknya saya baru sial aja ini, nggak ngomong gitu kan. Gitu. Tapi bagi orang percaya ya kita justru ngelihat ini akibat dari dosa, tapi juga kita punya penebus yang mau dan kita bisa melihat itu ya. Tadi contohnya misalnya janji pernikahan waktu dulu disebutin juga nggak kebayang sih ya, dalam suka duka, dalam sehat sakit gitu. Tapi ketika menjalanin ya kita baru tahu ya ini. Dan kalau kita meninggalkan firman sayang sih. Kembalinya akhirnya ke situ sih. Orang punya firman, orang tidak punya firman, orang tetap akan bisa mengalami penderitaan ya. Betul. Hanya saja ada penderitaan-penderitaan yang bisa dijalani dengan kepercayaan karena ada penebus, dan bahkan di tengah-tengah keadaan menderita pun masih bisa punya meaningful life bagi orang lain ya, bisa menjadi berkat bagi orang lain. Iya, kemarin juga Ulingkan juga ngomong ya, ketika orang ini ya kadang-kadang kita nggak bisa ngerti kan, nggak bisa jawab ya. Kadang-kadang orang meninggal karena kecelakaan atau apa. Ya Ulingkan juga kemarin ngomong kadang-kadang maksudnya untuk orang lain. Ya. Bukan buat kita ya. Bukan buat kita yang mengalami, kadang-kadang maksudnya juga untuk orang lain. Ya. Kalau saya sendiri sih kemarin kan karena baru khotbahin dari pembasuhan kaki Yesus. Jadi di Yohanes 13 ayat 15 kan Yesus juga bilang, ikutlah teladanku, apa yang sudah kuperbuat kepadamu. Jadi kita tuh harus ingat seberapa besar sih yang sudah Tuhan Yesus lakukan buat kita itu. Kita kadang-kadang cuma take it for granted ya. Jadi kita itu kadang-kadang nggak pernah mau hitung gitu apa yang sudah Yesus lakukan buat kita gitu. Jadi kalau kita tahu apa yang sudah Yesus lakukan buat kita, sebenarnya apa yang kita alami, apa yang kita hadapi itu sebenarnya nggak ada apa-apanya. Jadi
betapa besarnya sudah yang dilakukan Yesus gitu kan. Dia membersihkan kotoran yang bukan sekedar, saya katakan kepada anak-anak pemuda saya itu, seandainya kalau ada yang muntah, kamu mau bersihkan muntahan temanmu, dibayar 100.000 pun belum tentu mau. Nah, Yesus itu membersihkan yang namanya lebih dari sekedar muntahan. Dia membersihkan yang paling kotor, yang paling najis, yaitu dosa kita gitu, yang siapapun gak ada yang mau membersihkan dosa orang lain gitu kan. Saya juga gak mau, siapapun gak mau. Tapi kalau kita ingat apa yang sudah Yesus lakukan buat kita itu, wah itu sudah yang gak bisa kita bayangkan lah. Jadi yang terjadi kepada saya, terjadi kepada suami, entah nanti mungkin kepada anak-anak, kita gak tahu. Itu gak ada apa-apanya sih dengan apa yang sudah dikerjakan Yesus. Dari sisi comparison ya, dari sisi perbandingan, apa yang kita alami mungkin kita bisa rasakan sangat berat, tapi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sudah jauh lebih berat. Dan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu bukan sekedar kuat-kuatan, berat-beratan, tetapi jelas dampaknya ada untuk kita gitu. Betul, ya, mencari betul. keselamatan kita, sehingga ketika kita Betul. mengalami banyak penderitaan, banyak cobaan, kita bisa bukan sekedar menahannya, tapi kita juga bisa memiliki pengharapan karena kemenangannya pasti. Dan juga pada saat yang bersamaan kita juga berpikir justru melaluinya kita tetap bisa jadi berkat ya. Betul. Oke. Justru karena Yesus juga berkata, datanglah kepadaku yang berbeban berat. Jadi waktu saya menderita, saya nggak menderita sendiri. Yesus itu menanggung bersama-sama dengan kita. Jadi ya seolah-olah Yesus itu kayak mau bilang, itu beban jangan kamu tanggung sendiri. Jadi beban dunia itu bukan bebanmu sendiri, tapi ini adalah bebanku juga. Jadi tanggunglah bersama dengan aku. Jadi itu ada sesuatu yang sangat beautiful, yang kita nggak mungkin dapat dari siapapun, dari manapun, dan itu kita bisa dapat karena Tuhan yang sendiri yang kasih ke kita. Seperti itu sih. Terima kasih banyak Pak Buani. Belum berarti kita kuat ya ini, tapi bukan berarti kita kuat. Kita ke depan kita nggak tahu, tapi kita mohon doa juga Tuhan terus kuatkan. Yang mungkin terakhir saya ngelihat kalau kita lihat kita susah karena orang lain, moral evil, kadang penjelasan teologisnya lebih mudah ya. Kadang kalau ya ada orang jahat ini ke kita ya, walaupun kalau ditarik kadang juga masih nyalahkan Tuhan, kenapa kok memperbolehkan gitu. Tapi kadang-kadang kalau itu adalah natural evil, kadang kan susah langsung, wah ini Tuhan. Bahkan kalau sekarang itu di perjanjian, saya sering tanda tangan perjanjian itu ya di force majeure itu ya, masih itu ditulisnya perjanjian ini nggak berlaku kalau kasus-kasus misalnya huru hara, terus bencana alam apa, terus kadang ditulis masih act of God. Tulisnya gitu ya, act of God. Iya, artinya kan kita langsung menyalahkan kalau natural evil ini kan act of God ya. Terus gimana kita ngadapin kalau seperti yang kita alami kan penyakit, dan ini dari alam kan ini. Ya kadang-kadang orang bertanya itu, tapi kita ngeliat kan kita punya pengharapan ya gitu. Sedangkan orang yang di luar Kristus, penghakiman itu jauh lebih mengerikan ya. Kalau ngelihat di Wahyu, orang yang masuk dibilang tidak ada air mata lagi, tidak ada ini. Tapi orang yang menghadapi murka anak domba, mereka bilang masuk ke dalam gua dan berkata, gunung runtuhlah menimpa aku. Iya. Jadi saya kira ya kita punya pengharapan. Tidak berpengharapan itu desperate. Iya, tidak pengharapan itu sangat-sangat tidak ada solusi di dalam ini ya. Ya, jadi rekan-rekan sekalian, kita bukan kumpulan orang-orang kuat ya. Jadi doakan Pak Dar, doakan Ibu Hani. Kita juga saling mendoakan ya. Ada di antara saudara yang juga mungkin mengalami problem, mengalami banyak kesulitan-kesulitan, entah karena moral evil, kejahatan Anda sendiri atau kejahatan orang lain, atau karena natural evil ya, dalam hal ini sakit penyakit atau kecelakaan, act of God gitu ya. Tapi justru dengan kita mengatakan act of God bagi orang Kristen itu kita punya pengharapan, karena kita percaya kita punya Tuhan yang baik ya. Jadi ketika kita katakan bahkan hal-hal yang kita sebut sebagai evil, sebagai act of God, kalaupun kita pakai kata-kata itu ya, kita bukan sedang menyalahkan dia, tapi kita punya pengharapan bahwa yang ngasih ini berasal dari Tuhan yang akan punya tujuan baik, yang seringkali kita masih belum tahu ya.
Terima kasih banyak Pak Dar. Ya. Bu Hani, kapan-kapan bisa ketemu lagi. Ya, terima kasih Kapan-kapan juga. besok ya, makan pagi. Kita juga bersyukur dapat kesempatan untuk sharing dan ini adalah kesempatan yang sangat langka. Bisa bertemu dari Malang ke Batam. Kalau bisa nggak usah langka. Ini betul-betul anugerah buat kita ada kesempatan seperti ini. Oke, thank you Pak Dar. Ya, Thank you Bu Hani. Thank you. God bless rekan sekalian, sampai ketemu lagi di dalam ngobrol episode selanjutnya. Puji Tuhan.